Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para kesepuhan yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. InsyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya fi dini wa dunya wal akhirah. Dan insyaAllah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kepada jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah serta Bapak Camat atau yang mewakilinya, yang insyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya fi dini wa dunya wal akhirah. Dan insyaAllah mudah-mudahan jabatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Bil khusus kepada jajaran panitia resepsi pernikahan, yang insyaAllah mudah-mudahan Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, segera diberikan keturunan yang saleh-salehah, diberkahkan rezekinya, dipanjangkan jodohnya sampai ke dalam syurganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, hamdan li rabbin hassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa bihamid ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaih bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alaika Allahu bari'uka alladzi bika ya musyaffa'u khassana wa habana ma'alikal adhari ma'dini sirrikal asma' fahum sufunun najati himana. Labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habibullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina wa nuril qulubina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa dhurriyyati wa ahli baiti ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di siang hari yang penuh keberkahan dan kemuliaan ini Allah kumpulkan kita bersama-sama untuk menikmati kebahagiaan yang Allah berikan. Nikmat yang Allah berikan sampai saat ini alhamdulillah, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiah, nikmat umur yang panjang, yang insyaAllah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan mudah-mudahan kenikmatan yang diharapkan bagi setiap hamba tatkala datangnya ajal, matinya kita di dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jika kita membahas tentang pernikahan ini, lebih maaf dulu, saya kurang bagus bahasa Sundanya, jadi saya pakai bahasa Indonesia, nggak apa-apa. Harus ngerti. Kalau kita ngebahas tentang pernikahan, dari 4 mazhab
banyak yang mengatakan pernikahan itu salah satunya bisa menjadi haram, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi wajib. Kapan ini bisa menjadi wajib? Jika seseorang akan takutnya dia tergelincir di dalam kemaksiatan, di dalam perzinahan, maka wajib hamba Allah tersebut untuk menikah. Yang kedua, kapan pernikahan itu dijadikan sunnah? Jika seseorang menjadikan pernikahan tersebut untuk menambahkan ketakwaan dan ibadahnya mereka kepada Allah, maka ini yang dikatakan sunnah. Maka kapan pernikahan itu dijadikan haram? Jika seseorang khawatir yang sebelumnya dia sebagai hamba yang taat ibadah kepada Allah, lalu dia menikah, dia takut jauh dari Allah, maka haram di dalam pernikahannya. Nah, kita di bagian yang mana nih? Kita di bagian yang wajib atau di bagian yang sunnah? Kayaknya bagian yang wajib gitu. Karena kita takut tergelincir. Kalau kita menganggap ini suatu hal yang wajib, maka perbaikilah di dalam nilai ibadah kepada Allah. Jika kita menggapainya dalam keadaan sunnah, maka tambahlah makin taat kita kepada Allah. Kenapa? Karena di dalam khutbah nikah, ayat yang tadi disampaikan di muqaddimah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat ini pasti dibawa dan ditempel di dalam khutbah nikah. Kenapa? Mengingatkan setiap hamba pernikahan ini bukan karena untuk kelalaian dia kepada Allah, melainkan menambahkan ketakwaannya kepada Allah. Setuju sampai sini? Setuju? Yang udah nikah banyak, yang belum cepetan nikah. Bentar lagi kiamat. Nah, sekarang kalau buat masalah nikah mah gampang, nggak pakai KUA juga nikah jadi, betul nggak? Yang penting harus dipersiapkan apa? Nih, saya kasih tahu. Orang mau membangun rumah tangga atau menikah, awal saat kita ingin membangun rumah itu sama kita ngebangun rumah tangga. Yang pertama, siapin dulu lahannya. Selesai lahannya ada, siapin barang-barangnya. Besinya, batanya, pasirnya, semennya, batu bata, semua harus dipersiapkan. Kalau kita punya lahan, punya tanah, barang nggak ada, kira-kira jadi nggak tuh rumah? Barang ada, lahan nggak ada, kira-kira jadi nggak tuh rumah? Dan saat kita ngebangun rumah, yang pertama kali harus dibongkar, diingat ya, dibongkar tanahnya. Berarti perempuan atau laki-laki yang kita inginkan, bongkar dulu tuh. Bukan diapa-apain, maksudnya bongkarnya bukan diapa-apain, bukan. Bongkarnya di sini cari tahu asal usulnya. Kata Nabi SAW, jika seseorang laki-laki ingin menikah, yang pertama kali dilihat wajahnya, cantik atau enggak. Cantik ini relatif, ya, cantik ini relatif. Cantik itu bisa memudar. Tapi Nabi mengapa mengatakan kecantikan nomor satu? Yang pertama, karena memperbaiki keturunan. Betul nggak? Tapi maaf, bukan berarti Nabi, Nabi mah kelihatannya cuma kelihatan cantik. Belum, ini belum selesai. Nabi mengatakan jika cantik itu tidak didapati di dalam wajahnya, maka lihat hatinya. Cantik nggak hatinya? Nah, sekarang muka cantik, hati kagak. Mulut lemes banget, ngomong sono ngomong sini, aib dibongkar sono bongkar sini, kan begitu. Yang kedua, lihat hartanya. Kata Nabi, harta cowok matre boleh, nggak ditutup. Cowok matre ngelihat, ini anak juragan tanahnya banyak, kawinin. Lumayan kan buat bangun majlis, betul nggak? Lumayan buat bangun madrasah, lumayan untuk ngebangun rumah tangga. Alhamdulillah. Hartanya juga nggak ada. Lihat harta dari keluarganya tersebut nih, dari si anak ini, si perempuan ini. Hartanya apa? Berhargakah daripada
orang tuanya. Ini anak hartanya orang tua bukan? Kalau hartanya ini anak adalah orang tua, dia ngerasa perempuannya ini hartanya, maka dididik dari A sampai Z. Dari mulai dia sebelum balik sampai dia menikah, dididik di dalam nilai agama. Itu harta yang paling baik. Jadi jangan dipikir harta itu cuma cuan. Fulus. Mafi fulus, mampus. Yang ketiga, nah ini baru nih. Lihat siapa latar belakang keluarganya. Baik-baikkah, agamanya bagus nggak, ngedidik nggak, itu yang dilihat keluarganya, latar belakangnya. Yang keempat kata Nabi SAW, lihat agamanya. Ini perempuan sholat nggak, ngaji nggak, puasa nggak, cantik pakai kerudung tapi nggak pernah sholat, mau ngapain? Betul. Kalau agamanya bagus, rumah tangga bakal aman pak. Bapak tinggal kemana aja, istri insya Allah soleha, ada di dalam rumah, nggak kemana-mana. Sekarang perempuan semua pada pakai jilbab. Nih sekarang duduk di sini pada pakai kerudung. Ntar ngepel rumah, nyapu di depan halaman, buka jilbabnya kan PA. Bu maaf, Neng maaf, auratnya perempuan itu nggak ada batasan. Bukan berarti kalau nggak kumpul aurat ditutup, aurat terbuka itu aman. Enggak. Neng lagi nyapu, ibu lagi nyapu, lagi ngepel depan rumah, ada yang bukan mahram ngelihat ibu, haram. Hahaha. Paham ya? Itu yang kelima, lihat akhlaknya. Sampai Nabi SAW mengatakan harta yang paling berharga di dunia ini, harta salah satunya itu istri yang solehah. Habib, ini kok arahnya ke perempuan terus ke istri? Emang iya. Emang istri sekarang mah galak-galak. Solehahnya mah hilang. Apalagi kalau punya aplikasi TikTok. Joget sono, joget sini, joget sono, kan geblek ya. Joget-joget sendiri, kan orang gila juga joget-joget sendiri ya. Saya ingat dulu Pak Kiai, ada satu artis di video dia joget-joget, boom tuh semua berita. Kenapa? Ada gangguan jiwa. Berarti sekarang perempuan sekarang, mau yang tua mau yang muda, gilanya gila masal, gila berjamaah. Habib punya aplikasi TikTok, punya. Habib melihat yang joget-joget, justru saya kalau ngelihat yang kayak begitu, saya cepat-cepat saya ilangin. Kenapa? Ada akun dakwah di dalam TikTok itu yang dapat menyeimbangkan. Kalau mau jadi perempuan punya TikTok ya silakan, tapi nggak usah joget-joget. Dakwah, ajak orang untuk menjadi yang lebih baik, walaupun diri kita belum menjadi orang baik. Berusaha membuat baik orang lain itu jauh lebih baik, karena amaliyah yang paling cepat diterima oleh Allah bermuamalah baik kepada hamba Allah. Itu pasti akan diterima sama Allah. Salat kita mah belum tentu. Ayolah, kalau dibanding di dalam kitab karangan Al-Habib Utsman bin Yahya mengatakan di dalam kitab Miftahul Jannah, kriteria salat yang pasti akan diterima ada 3 tahapannya. Menunaikan syariat. Syariatnya Allahu Akbar, orang berangkat ke masjid salat, itu syariat. Kenapa? Mengikuti panggilan Allah. Yang kedua kata Imam Habib Utsman bin Yahya, 2 itu hakikat. Kalau syariat sudah dijalani, hakikatnya dijalani, insya Allah ini akan menjadi sesuatu yang akan lebih baik. Kalau kita ngelihat orang di rumah atau kita lewat musola, ada orang Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, lagi ngapain tuh orang? Lagi apa? Itu hakikatnya sholat, kita mandangnya Yang ketiga ini yang sulit. Sampainya kita sholat ke ma'rifatullah, makrifat hati dan pikiran, sholat kita fokus kepada Allah. Bohong kalau ada Allahu Akbar, Al-Fatihah, dompet hilang, ingat. Kompor belum dimatiin, lupa, nah ingat itu. Semua masuk ke pikiran sama ke hati. Kenapa? Karena nggak nyampe urusan kita kepada Allah tuh nggak nyampe. Padahal kita udah ngomong sama Allah, bikin perjanjian loh. Inna salati
wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil. Kan kita udah yakinnya sama Allah. Ya Allah, aku serahkan hidupku, matiku, surga, kurbanku, zakatku, salat, ibadahku, semua aku serahkan kepadamu. Tapi begitu kita lagi salat, ingat urusan dunia. Betul? Apalagi si corona datang. Liar aing, liar. Betul nggak? Kalau sudah memaksakan diri untuk masuk ke dalam dunia, iman bakal keluar dari dalam hati. Nah, makanya di dalam rumah tangga yang wajib untuk dibongkar pertama kali, tuh, lihat asal usul siapa yang ingin kita nikahkan. Kalau perempuan kriteria cari laki-laki, yang pertama cuma satu, soleh. Udah, dia kaya kayak dia kagak, mau ganteng kayak mau kagak, enggak, terserah, yang penting soleh. Kriteria seorang perempuan mencari laki-laki yang soleh. Enggak ganteng, Bib? Enggak. Kaya? Enggak. Latar belakang keluarganya ya wajib dicari juga, tapi yang paling penting soleh. Bukan berarti besok nyarinya siapa ya di sini yang namanya soleh. Maukah jadi suamiku? Setelah sudah ngebongkar tanah, yang ditancepin pertama kali apa? Besinya. Untuk jadi apa? Pondasi. Kekuatan pondasi itu yang akan membawa kekokohan rumahnya. Pondasinya lemah, rumahnya juga enggak akan lama umurnya. Kalau pondasinya kuat, sampai 5 lantai pun insya Allah akan ditopang dengan segimanapun banyak beban di dalam rumah tersebut. Begitupun di dalam rumah tangga. Apa yang diwajibkan ditanamkan? Iman, pondasi agama wajib. Ibu bapak enak ibadah, ibu pengajian, bapak sering sholat subuhnya di masjid atau di musola, sering keluar ibadah ke majlis-majlis taklim, tapi anak kita nggak ikutin, tuh bakal bisa repot. Ingat nggak? Kalau kita punya lemari, di dalamnya tuh kadang suka ada rayap. Ada ya? Ngancurin kayu kan? Sama di rumah tangga kita. Kalau anak kita jauh dari Allah, itu akan ngegrogotin tuh. Kenapa? Siap-siap hancur rumah tangganya. Karenaan ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kalau kita ngebahas pernikahan ini, nggak cukup kita waktunya cuma 1 jam, nggak cukup. 1 hari pun nggak cukup. Kadang saya cuma bisa menyampaikan, tugasnya kita cuman menyampaikan sesuatu hal yang baik. Untuk menjalankan atau tidak, itu terserah kalian. Kan begitu? Yang penting saat nanti di yaumil qiyamah, ibu bapak nggak ada yang bisa sliding tackle saya. Saya lagi mau masuk surga, orang Cimahi, tak dulu Bib, jangan masuk dulu. Nggak dikasih masuk saya ke dalam surga. Ada apa Kang? Ini saya masuk neraka Bib, gimana caranya? Apa masalahnya? Urusan rumah tangga saya hancur Bib, nggak ada, saya nggak pernah ibadah. Itu urusan lu, derita lu. Habib tanggung jawab, kan udah sih sampein di dunia. Jadi say goodbye. Selamat berlama-lama digodok sama Allah, kan begitu. Yang penting kan kita udah nyampein. Mau dipakai mau enggak, itu haknya seorang manusia. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk mempertahankan rumah tangga? Nah, ini nih. Ini kita berumah tangga tuh paling gampang. Urusannya cuma saya terima nikah dan kawinnya fulanah binti fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, selesai. Jadi suami istri. Jadi malam pertama. Betul? Kesononya puyeng aing dir. Beras beak. Betul nggak? Semuanya dipusingin. Nabi SAW sudah juga ngasih kabar ke kita, pernikahan itu bukan meninggalkan dan melepaskan fitnah sebelum menikah. Justru pernikahan itu membuka lembaran fitnahan baru. Bukunya lebih tebal dibanding kita masih sendiri. Tau gitu masih nyesel nikah, Bib. Orang yang nggak nikah kata Nabi apa? Bukan golongan umatku, kata Nabi. Serba salah kan hidup jadi manusia. Bib harus bagaimana? Harus tahu bagaimana caranya mempertahankan rumah tangga. Suami fitnah, istri fitnah, mertua, gue bilangin lo, mertua fitnah lo. Sekarang saya mau tanya, bapak kalau tinggal di rumah mertua enak nggak pak?
Betah nggak? Bih, gak bakalan. Bangun mesti lebih pagi dari mertua. Betul. Pagi-pagi ngopi di depan rumah nggak bisa, lu nganggur tong. Kan begitu. Coba di rumah sendiri ngangkang sebebas-bebas, mau bangun jam tengah 1 siang, jam 1 siang, bodoh amat. Rumah aing, kumaha aing baik. Kan begitu kan? Nah ini saya bisa bahasa Sunda kalau yang kasar-kasar tuh. Saya nggak bisa lembut bu pak, maaf banget. Saya cuma belajar yang begitu-begitu. Kenapa? Yang penting bapak ibu ketawa kan? Ibu tinggal di rumah mertua enak bu. Tuh pak, dengar pak, nggak enak pak. Gak enak tinggal di rumah mertua. Kenapa? Karena urusan mertua itu sesuatunya yang dilihat kejelekannya. Tuh jeleknya mertua. Yang dilihat kejelekan, mau baiknya hilang. Hilang. Jajal ibu pura-pura badan sakit, nggak megang sapu. Itu diomongin sampai 2 minggu. Betul nggak? Urusan rumah tangga bisa kacau nggak nih? Bisa kacau. Kenapa? Yang suami pikirannya salah satunya, ini adalah orang tua saya. Yang mertua, ini bukan orang tua saya. Salah. Yang namanya mertua itu harus lebih dihormatin dibanding ibu kandung. Nih saya kasih tahu, bu, pak, kalau mertua minta, neng, pijitin saya. Ibu kandung, bapak kandung minta suruh beliin beras atau minta beliin gula. Yang dikerjain dulu pijitin mertua dulu, baru beliin beras sama gula. Saking hormatnya seorang menantu kepada kenapa sih bib kok harus mertua dilebih dulukan, harus diangkat lebih dulu? Mereka tanpa melahirkan memiliki kasih sayang kepada kita, tapi orang tua memiliki kasih sayang kepada kita karena wajar dia yang melahirkan kita. Kan begitu? Makanya mertua itu harus lebih diperhatikan, harus sering diberikan sesuatu yang terbaik. Iya, coba mertua dikasih duit 10 juta, senyumnya sampai 2 bulan. Mertua, mantu saya mah bager. Begitu gak? Baik terus, baik. Bikin dah jelek 1. Tuh yang kemarin 2 bulan hilang cuman karena 1 menit. Ini manusia. Kenapa? Jangan sampai terkena fitnah. Makanya doa sama Allah, ya Allah jauhkan kami fitnah dunia, fitnah akhirat. Belum lagi anak itu juga fitnah. Jelek, buruk seorang anak itu bagaimana kelak nanti kita di yaumil qiyamah. Anak kita baik, kita akan masuk ke dalam surganya Allah. Anak kita buruk, siap-siap kita akan diseret masuk ke dalam neraka jahanam. Ini jadi manusia ini kadang kita suka serba salah. Kenapa saya bilang amaliyah kepada setiap manusia, hablum minan nas, itu jauh harus dilebih perbaiki. Kenapa? Karena itu amaliyah yang pasti akan diterima oleh Allah. Karena itu amaliyah yang tidak akan ditolak sama Allah. Coba kita ingat gak, kita diajarin sama orang-orang tua kita dulu, kalau bulan Ramadan datang, tetangga sama tetangga tukeran masakan. Betul gak? Itu amaliyah, itu amalan kehidupan. Kenapa? Saat orang yang memberikan makanan kepada orang yang berpuasa, pahalanya luar biasa. Pahala itu orang dapat kitanya. Orang yang puasa, kita kasih makan, pahala dia lagi puasanya itu kita dapat kebagian pahalanya. Jadi 2 pahala puasa kita. Nah ini masalahnya di dalam diri kita. 1 hari kita kasih, 2 hari kita kasih, 3 hari kita kasih. Ini orang yang kita kasih nggak balik-balikin punya kita, nggak ngasih lagi ke kita, nggak ngebalikin ke kita. Kira-kira kita gedek nggak tuh? Besok dibagi lagi? Enggak, salah. Terus kasih sampai mereka kenyang, karena kekenyangan mereka menciptakan 1 pintu surga untuk hamba tersebut. Makanya jangan suka bakhil-bakhil. Makanya kita ini nggak lahir di zaman Nabi. Kalau kita lahir di zaman Nabi, ya rusak agama Islam. Coba kita lihat Nabi SAW, kurmanya lagi panen. Yang nggak bagus disingkirin, yang enak ditimbun, dibagiin ke semua umat Nabi Muhammad SAW. Dibagi ke tetangga dibagi. Yang enak, yang lezat, yang bagus dikasih ke tetangga. Yang nggak enak Nabi makan. Di dalam riwayat Nabi pernah makan sesuatu kurma yang keras, dicelupin di air pagi, malam baru bisa dimakan. Ini bedanya kita sama Nabi. Ibu bapak punya makanan enak,
sama makanan yang gak enak. Pastinya yang gak enak kita kasih tetangga, yang enak kita garas. Bener gak? Itu bedanya kita sama Nabi. Makanya Nabi gak diturunin di Cimahi. Betul gak? Nabi ngedidik kita ini udah sangat luar biasa. Amaliyah di dalam kehidupan diajarin sama Nabi. Hukum di dalam pernikahan diajarin sama Nabi. Ini kita mau bahas lebih dalam gak nih pernikahan? Boleh gak ngebahas lebih dalam? Bener nih. Coba yang anak di bawah 18 tahun tutup kuping. Bu, oi, tidur. Bu, di dalam kitab Duratun Nasihin, jika seorang wanita ingin mudah masuk ke dalam surga, gampang amalannya. Mau nggak? Lu yang begini mau dah. Nurut sama suami ogah. Jika, nih dengar baik-baik, bapak bisa ingetin ntar istri di rumah nih pak. Ingat nggak lu apa kata Habib? Ntar gitu ini ya pak ya. Bu. Nah nih gue seru yang kalau begini nih. Bu, kata Nabi, bapak minta maaf, saya duduk di bangku ini bukan karena saya ngerasa tua, bukan karena saya nggak ada adab, bukan. Kaki saya ini, pahanya ini gebas pak. Kalau berdiri lama 20 menit saya nggak kuat. Betul-betul, ini gebas nih kalau dipegang nggak ada rasa ini apa ini saya. Tapi kalau kesini saya, ini kesini masih sehat. Doain, insya Allah nggak ada penyakit apa-apa, Allah kasih sehat walafiat. Sampai di mana ya tadi tuh? Nah, masuk surga. Bu, oi. Jika seorang istri meminta lebih dulu haknya kepada suami, saat malam tiba, surga 8 pintu dibuka sama Allah. Hahaha. Enak nggak? Gampang nggak? Mau nggak begitu? Bapak nih malam kerjain. Bapak pura-pura cuek aja pak. Ayang, ayang. Enak nggak? Enak kan jadi umat Nabi? Cuman minta yang Bapak jual mahal boleh pak. Kadang laki-laki kalau dikasih begituan kan tuh, yang hayu ya elah lu gatel amat jadi laki mah. Mahal dulu pijitin kan gitu kan. Ntar sebelah sini dong yang gitu. Ada kerjanya dulu, masa dimasuk surga mau gampang-gampang aja. Ada kerjanya dulu pak. Paham ya bu ya? Kalau mau lebih dulu, itu hadis Nabi SAW dari Imam Bukhari radhiyallahu anhu radhahu. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang dikata suami iya, jangan pernah ditolak. Sesuami minta apapun iya, jangan pernah ditolak. Mau pagi kek, mau siang kek, mau sore, mau malam, hajar baik. Setuju nggak pak? Ini urusan amaliyah. Kan saya bilang ibadah kita belum tentu diterima, sholat kita belum tentu diterima, tapi amaliyah seorang suami dan istri pasti akan diterima sama Allah. Ibu tahu Siti Asiyah? Tahu di mana lu? Emang di umur lu? Lumayan juga di sini ibu-ibunya sejaman sama Firaun ya. Bu, Siti Asiyah itu taat sama suami. Siapa suaminya Siti Asiyah? Firaun. Galak, bengis, jahat, tukang maksiat, zina. Tahu Siti Asiyah meninggalnya? Tangan dibentangkan ke kanan dan ke kiri, kaki ke kanan ke kiri, ditarik dari masing-masing sisinya sampai terpecah badannya Siti Asiyah. Tuh, kejamnya seorang suami. Jadi bidadari sorga. Ibu ada nggak suaminya kayak Firaun? Ada nggak? Kan nggak ada.
Baru minta kopi galak dikit. Kopi mana? Sabar. Wah Allah, galak banget sih bapak. Ibu malah jawab, "Wah, berisik amat lu, sabar." Gak boleh begitu. Harus baik-baik, Bu. Bib, saya sudah berusaha sabar, Bib. Ingat Siti Asiyah aja. Ingat Siti Asiyah, buah kesabaran Allah jadikan bidadari surganya Allah. Suami kalau lagi emosi pasti keuangan lagi menipis, pikirannya lagi banyak, lagi ruwet, hatinya lagi nggak enak. Makanya emosinya laki-laki 1 jam selesai. Kalau perempuan bisa berhari-hari. Betul nggak Pak? Bapak pernah ada masalah dong di dalam rumah tangga, ngambek istri, bisa berapa hari? Seminggu diladenin. Laki-laki 1 jam selesai. Betul nggak? Itulah karena perempuan itu menggunakan perasaan. Bib, kalau kita nggak gunain perasaan mah bapak enak-enak aja kehidupannya. Salah. Ibu pakai perasaan saat ibu lagi ada di atas tempat tidur, tuh pakai perasaan. Lah dengerin dulu, lu mah porno. Ketawa lu beda, gue tahu. Ini saya ngomong masih logat Betawi, nggak apa-apa kan ya? Saya tahu, bapak jangan porno dulu. Perasaannya tuh dipakai. Coba ngelihat bapak lagi tidur, napasnya bapak, ibu liatin, perutnya liatin, matanya liatin. Kenapa? Itulah lelahnya seorang laki-laki mencari nafkah untuk keluarganya. Bebannya itu dibawa cuman sampai tidur, bangun tidur bebannya ngikut. Kalau perempuan ada beban, kasih duit hilang bebannya. Betul nggak Pak? Kita beban pikiran, maaf Pak, saya laki-laki. Beban di dalam rumah tangga insya Allah seorang suami pasti bakal bisa pikul, kan begitu? Urusan rumah tangga kita nggak bisa Pak. Urusan ngepel, nyapu, nyuci, jemur, nyetrika, ya laki-laki mah PA. Kagak ada yang paham begituan mah. Coba lihat perempuan urusan rumah tangga, digarap semuanya. Anak 3, yang 1 jalan tarik, ini tarik, ini nyetrika, ini sini tarik lagi. Hebat loh Pak. Saya cari tahu. Saya itu kan ada di kitab ya. Karena beban di rumah tangga, perempuan itu bisa ngurusnya, katanya di dalam kitab seperti itu. Saya coba Pak di dalam rumah tangga saya. Waktu istri saya hamil, demi Allah tahadusan binikmah, saya kasih ke pasar aja saya nggak kasih. Yang ke pasar saya, yang masak saya, yang nyuci saya, yang ngejemur saya, nyetrika saya, masukin baju ke dalam lemari saya. Istri saya cicing. Ibu suaminya begitu nggak? Ya, makanya lo cari laki jangan salah. Model kayak gua begini. Pak, kenapa sih Pak? Sunnah loh Pak. Demi Allah, sunnah. Nabi itu sering membantu dan meringankan beban seorang istri di dalam rumah tangga. Jadi jangan ngerasa hina. Seorang laki-laki nyapu ngepel jangan ngerasa hina. Kenapa? Meringankan beban seorang istri. Pak, kebayang loh Pak. Bapak pernah jalan ke pasar bareng sama istri? Bawa anak digendong pernah? Pernah dong anak dioper ke bapak? Pernah? Bapak gendong nih. Kekuatan bapak gendong anak berapa lama? Sejam? Setengah jam pindah-pindah. Oper kanan, oper kiri, kiri kanan lagi. Dioper-oper tuh anak. Betul nggak? Pegel. Suruh angkat motor lebih baik dibanding suruh gendong anak berjam-jam. Coba lihat ibu. Kita kasih ini ke, saya pernah Pak, saya ke Tanah Abang, saya sama istri. Anak saya gendong. Udah oper kiri, oper kanan, kanan kiri lagi. Saya bilang, wah sini nih, gantian. Gendong sama dia. Cuman pegang 1 tangan Pak, gendong. Yang tangan kanan nyari baju. Itu kuat Pak, berjam-jam kuat, luar biasa. Tuh kehebatan perempuan. Laki mah blow on. Jujur bisanya cuma ngebikin anak. Lah demi Allah, emang itu tugas laki-laki? Nggak, lu gimana caranya hidup sendirian mau bikin anak dari apa? Terigu. PA. Tugasnya laki-laki itu Pak. Betul nggak? Menitipkan benih. Menjadikan satu keinginan di dalam rumah tangga, rezeki yang sangat luar biasa. Satu buah yang kita harapkan, buah hati kita, seorang anak. Bib, saya sampai sekarang udah nikah bertahun-tahun belum punya keturunan.
Nabi SAW mengajarkan, perbanyaklah membaca salawat nariyah selama 40 hari sebanyak 41 kali setiap hari. Jangan pernah putus. 40 hari dibaca 41 kali salawat nariyah. Suami istri baca sehari 41 kali. Jadi 82. Dibaca sampai 40 hari. Sebelum 40 hari insya Allah sudah ada hasil di dalam perut seorang istri. Saya pernah ngejalanin ini. Yang pertama, saya punya tante, saya punya bibi, 4 tahun menikah belum punya anak. Begitu saya menikah, saya pakai kamarnya tuh. Kamarnya kayak saya jadiin kamar pengantin. Saya membuahkan anak, saya yakin dari kamar itu. Saya bilang, ya Allah, jadikan apa yang Allah berikan kepada saya, berikan juga kepada dia. Setelah itu saya bilang sama beliau, baca salawat nariyah selama 41 kali, sebanyak 41 kali selama 40 hari. Dibaca sama dia. 2 minggu baru ngejalanin, alhamdulillah lagi dalam keadaan hamil. Nah sekarang selama 4 tahun sudah memiliki anak. Sekarang anaknya umur 5 tahun. Alhamdulillah. Ada juga daerah Desa Sampora, Ustadz salah satu pondok pesantren Al-Sidku, beliau sudah 6 tahun menikah belum punya anak. Ustadz Anam 6 tahun tidak memiliki anak. Dan di saat itu saya kasih arahan minum, alhamdulillah sampai dalam 1 bulan memiliki anak. Alhamdulillah. Berarti perkataan Nabi tidak ada yang dusta. Semua akan menjadi satu kenyataan. Mudah-mudahan yang belum diberikan keturunan yang saleh salihah. Amin ya rabbal. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Bu, ini ada lagi nih Bu nih. Saya cuma mau ngasih Bapak agak biar lebih tenang Pak. Hidup di rumah lihat istri nggak melatat-melotot mulu Pak. Bu, banyakin senyum depan suami. Tuh kan lu mah diajak ngomong baik, lu mah begitu. Suami gak pernah ngelihat istri senyum. Pak, kapan tuh dikasih senyumnya kapan? Kalau dikasih duit baru senyum. Ih, kawin lagi gua mah. Perempuan matre wajar. Perempuan mata duitan wajar. Kenapa? Karena dia cantik itu pakai modal Pak. Beli lipstick, ya, pakai eyeliner, pakai eyeshadow, pakai blush on, bedak, krim siang, krim malam, toner, 1 paket. Itu udah mahal Pak, 375. Eyelinernya aja 125. Blush onnya aja udah ketahuan 120-an. Bedak 1 set tuh bisa 500.000 Pak. Habib kok tahu? Bini gua. Coba kita bisa bayangin, seorang perempuan itu benar Pak, modalnya harus kuat. Kalau Bapak masih mau ngelihat cantik, jangan kita nuntut seorang laki-laki, nuntut seorang wanita yang cantik dong, yang wangi dong, sedangkan kita nggak ngasih modalnya. Jadi jangan harap ya tiap hari cium aja minyak jelanta. Cium dikit apek. Cium dikit bal pirik nih. Tengah malam cium kampak. Nasib kan Pak, ada yang wangi fresh care. Begitu dicium bibir gebas. Bu, lu juga kelewatan lu. Bapak setiap kali mau tidur tuh ibu dandan Bu, dandan minimal pakai lipstik. Jujur Bu, karena lelaki itu tidak akan lelahnya hilang tanpa melihat pemandangan yang baik di hadapan matanya. Makanya lihat laki-laki kalau ngelihat perempuan denok, dandan rapi, cantik, istiqomah matanya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Lah gue juga begitu. Ya nggak dilihat mubadir, dilihat dosa. Ya udah kita balancein aja dah. Dandan Bu, dandan. Minimal pakai lips. Kalau ibu mau suami betah di rumah. Jangan cuman kayak pengantin baru, wanginya cuman hari pertama, hari kedua, 3 bulan dah. Wangi banget kayak kuburan baru. Coba dah, udah punya anak 1, mulai tuh koyok di sini. Betul nggak? Nah tuh, saya alhamdulillah Pak, jujur Pak, saya punya istri jarak sama saya tuh umurnya 13 tahun.
di bawah saya umur. Tahun ini saya 38 tahun. Tahun ini saya 38 tahun, istri saya umur 25 tahun. Jarak sama saya 13 tahun. Setiap saya pulang, gak pernah kelihatan dirinya itu rambutnya gak wangi, mukanya gak dandan. Pasti dandan. Pakai baju tipis banget. Saya bukan ngebuka aib. Kenapa? Dengerin ya, Bu, dengerin. Seorang laki-laki syahwatnya itu di mata, bukan di hati. Karena ngelihat mata, ngelihat yang indah, capek ditaruh di depan pagar. Gak diajak masuk ke dalam rumah, Bu. Jujur, betul nggak Pak? Bapak kalau ngelihat dandan kan cuma mau kondangan. Bapak juga curiga, kondangan aja cakep amat. Baju disediainnya dari semalam, betul nggak Pak? Wangi banget dah. Giliran ketemu bapak, Allah, dasar bolong sini, peniti sini, wah Allah ya karim. Mau dipeluk, ketuncap tangan. Seneng kagak, tetanus. Jangan Bu, nggak boleh begitu, dasar bolong, buang. Habis gimana Bib? Adem, masukin kipas angin. Adem tuh. Saya lagi bingung Pak, kalau kita kan masih mau terlihat rapi ya Pak ya. Mau di depan siapapun Pak, kita terlihat rapi. Tapi jujur Pak, tolong kalau lagi di hadapan Allah, jangan cuma seadanya. Kalau Bapak lagi ingin saat dimana dia ingin sholat, ibadah kepada Allah, tolong jangan pakai baju seadanya, pakai baju yang rapi. Kenapa? Kita dipanggil Pak Lurah aja rapi kok. Kenapa giliran panggilan Allah cuma pakai kaos oblong sama kain sarung? Pantas apa enggak? Nah sekarang begitu juga ibu. Bu, ibu tahu ridhonya Allah seorang istri ada sama siapa ya? Sama suami. Ibu cari ridho sama suami, Bu. Ridhonya Allah tuh ada sama suami. Kalau ridhonya Allah ada sama suami, ibu aman. Ibu gapai ridhonya seorang suami, aman ibu dunia, aman akhirat. Yang saya juga lagi bingung sama ibu-ibu, kalau habis mandi mau sholat zuhur, ya Allah ya karim, anduk dijadiin kemben, udah gitu pakai mukena, malu. Kadang juga ada yang telanjang nggak pakai apa-apa, cuman pakai mukena doang, percis kuntilanak. Gak boleh Bu, aib. Ini malaikat kan ada kanan kiri, nggak malu. Ibu kondangan telanjang emang nggak malu? Kenapa giliran ketemu Allah malu? Nggak malu, cuman pakai mukena doang. Mending kalau muda mah kenceng, kalau yang udah nenek-nenek goyor semuanya. Coba Bu sadar ya. Sadar. Kenapa? Urusan ubudiyah, ibadahnya kita kepada Allah tuh yang baik. Yang baik. Ibu nggak bisa, kita nggak bisa. Setiap manusia laki-laki perempuan ibadah yang terbaik di sisi Allah susah. Baca Quran aja cuma Ramadan itu juga cuma 1 minggu. Betul nggak? Baca Quran tiap hari belum tentu, Bu. Quran, Pak, Quran yang dapat menerangkan hati kita dan rumah tangga bisa jadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Quran, jangan tinggalin Quran. Walaupun kesibukan bapak kayak apapun, siapin walaupun 1 juz. Bib, 1 juz saya nggak bisa, 1 ain nggak bisa, 1 ayat juga nggak apa-apa. Nggak ada alasan seorang laki-laki muslimah jauh dari Quran. Nggak ada alasannya. Seandainya Al-Fatihah hadratin Nabi Muhammad SAW. Kita Al-Fatihah dulu buat Nabi. Selesai Al-Fatihah baca lagi surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca deh sampai waladhdallin amin. Buka Al-Baqarah. Alif lam mim. Shadaqallahul azim. Gak apa-apa, 1 ayat, yang penting niat kita untuk menghidupkan Al-Quran di dalam hati kita. Coba, kita ini udah banyakkan kelalaian, Allah kasih ujian kita nggak kelar-kelar. Musibah terus menerus. Sampai sekarang PPKM lagi. Corona lagi. Coba negara lain udah pada bangun negaranya, kita tinggal masih corona aja, vaksin lagi. Dipikir kita balon kali, disuntik mulu. Ibu disuntik mah enak, bapak asik. Nah sini yang disuntik pedas. Coba kita kebayang, saya bukan ngelarang vaksin, enggak, saya vaksin. Saya divaksin kok. Saya ngikuti apa yang dianjurkan pemerintah, saya jalani. Bukan berarti kita ngelanggar apa yang dikatakan, tapi udahlah, cukup. Jangan ngebodohin masyarakat.
Corona juga ogah datang ke Cimahi jauh. Gue dari Ancaran aja ngeluh. Apalagi corona dari Jakarta. Naik kereta udah 3 jam. Naik pesawat udahlah, udah cukup. Negara lain udah pada maju, kok udah pada jalan, kita tinggal tuh corona aja. Kita nih sebagai rakyat kecil juga pikiran dong. Yuk, apa sih yang telah Allah berikan kepada negeri kita sampai kayak gini nih? Apa sudah Allah mau cabut keberkahan dari negeri kita? Kalau sudah cabut keberkahan, saya yakin sudah Allah cabut keberkahan dari negeri kita. Kenapa? Jauhnya masyarakat, umat sama ulama udah jauh. Nggak ada yang mau dekat lagi sama ulama. Kenapa? Sudah dengan kesibukan masalah dunianya. Apa kata Nabi SAW? Siap-siap jika seseorang jauh daripada ulama, yang pertama Allah akan cabut keberkahan dari negeri tersebut. Sekarang 100.000 ibu jalan ke pasar bisa beli apa, Bu? Oncom 3 papan. Betul? Ada kembali, bawa pulang, ada palingan 500 perak. Dulu 100.000, ya Allah, bisa beli daging, bisa beli semua, lauk pauk habis, nikmat luar biasa. Sekarang Allah cabut keberkahan dari negeri kita. Sampai yang kedua, Allah titipkan pemimpin yang zalim. Karena jauhnya kita dari ulama, kita udah ngelihat ulama tuh udah gedek aja. Ah, sok pinter lu. Apalagi sekarang ulama lagi pada diaduin, rakyat cuma tinggal nonton dari dalam rumahnya. Lihat nonton ulama sama ini ulama, iya. Pak, Bu, saya cuma mau ngasih tahu, jika ada seorang habaib dengan habaib dia ada berselisih, ibu bapak lebih baik diem, jangan ikut campur. Jangan ikut campur. Kenapa? Urusan dia, zuriyahnya Nabi Muhammad SAW. Ini saya sebut deh, seandainya ada yang mengatakan Habib Lutfi sama Habib Rizik kok jauh beda, bertolak belakang, jangan dicampurin, diem, cicing wae. Jangan diikutin. Kenapa? Jika kita sudah membenci darah daging Nabi, haram dimasukkannya kita ke dalam surganya Allah. Hati-hati. Jangan pernah ngebenci. Lebih baik diam. Pura-pura nggak tahu. Pura-pura nggak tahu. Nah, sekarang kita ini lagi di masa seperti itu. Coba kita lihat. Dan yang terakhir apa? Kata Nabi SAW, jika orang sudah jauh dari ulama, mati meninggalkan dunia, tidak akan pernah membawa iman ke hadapan Allah. Na'udzubillahi min. Coba kita lihat. Nasihat demi nasihat yang saya sampaikan di hari ini, mudah-mudahan jadi yang manfaat. Nasihat yang dapat saya sampaikan di hari ini menjadi nasihat yang dapat membangun iman Islam kita di hadapan Allah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, saya menyampaikan hal ini bukan berarti saya orang yang saleh, bukan berarti saya sudah orang yang paling sempurna, saya orang yang alim. Tidak, saya berbicara ini, saya juga mendidik diri saya sendiri untuk jauh lebih baik di hadapan Allah dan di amalan, setiap amalan kepada manusia yang lainnya. Tugasnya manusia dengan manusia saling menasehati, saling mengingatkan. Itu adalah manusia yang terbaik di sisi Allah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan pertemuan ini bukan pertemuan yang terakhir kita di dunia. Kita jadikan di sore hari ini, kita minta kepada Allah, sorenya kita ini dicatat nama kita di dalam surganya Allah. Amin ya Rabbal. Semua yang ada di dalam tempat ini, baik yang ada di dalam tempat ini maupun yang berada di dalam rumah, yang saat ini dalam keadaan sakit, Allah angkat penyakitnya. Yang saat ini dalam keadaan kurang rezeki, Allah buka pintu rezekinya. Nah, ini urusan ini saya mau ngasih amalan nih, mau nggak? Amalan pelunas hutang. Nah, ini kelihatan nih muka-muka banyak hutang lo. Saya mau kasih amalan pelunas hutang, mau nggak? Bayar. Lah emang amaliannya bayar. Saya kasih sholawat ijazahnya, mau? Nih dibaca, saya baca dulu. Saya baca sedikit, lalu ntar ibu bapak ikutin ya. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Saya ijazahkan sebagaimana kami dijazahkan oleh guru-guru kami di hari ini. Saya ijazahkan juga salawat tersebut kepada antum semua, mudah-mudahan diterima ijazahnya.
Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini dibacanya kapan? Dibacanya habis salat subuh 10 kali, habis salat asar 10 kali. Apa kata Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau mengatakan barang siapa yang membaca salawat ini akan dibuka rezekinya seperti air Zam-Zam yang dikeluarkan dari zaman Nabi Ismail sampai akhir zaman, tidak akan pernah berhenti rezeki tersebut. Ya, yang enggak apal, apalin. Ya, buka di YouTube saya, buka di YouTube atau buka di Instagram saya ada nih video apa saya mengijazahkan ini, saya ada di YouTube dan di Instagram. Apa nama Instagramnya? Official Habib Rifki Al Idrus. Kalau di YouTube juga Official Habib Rifki Al Idrus. Di TikTok ada juga, sama juga Official Habib Rifki Al Idrus. Ya, ini boleh bisa dibaca dan dilihat di situ. Kalau di rumah ada buku Sumtud Duror, Ustadz bawa Sumtud Duror, coba kasih tahu. Nah, ini contoh kitabnya seperti ini. Kalau di rumah ada yang seperti ini, itu ada di barisan pasal yang pertama. Ya kita baca tuh, ya Rabbi shalli ala Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wasallam. Nah, itu situ ada di situ. Ya, dibaca. Insya Allah mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat. Amin ya Rabbal. Saya mau ngajak baca qasidah, boleh? Saya mau ngajak baca salawat, boleh? Nama salawatnya salawat syifa. Yang punya penyakit baca salawat ini, insya Allah penyakitnya diangkat oleh Allah. Yang hatinya lagi gundah, hatinya lagi nggak enak, berkah salawat ini insya Allah dikasih ketenangan hatinya. Amin ya Rabbal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa الأبدان وشفايا ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وسلم اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى وصحبه وسلم. Ada satu lagi salawat ashgil. Tahu salawat ashgil? Wa ashghilil zalimin bil zalimin. Hafal ya? Kita minta kepada Allah jika ada orang yang ingin berbuat zalim kepada kita, Allah hancurkan mereka dengan niat kezalimannya. Jika ada para pemimpin negeri ini berbuat zalim kepada rakyatnya, Allah hancurkan dan Allah cerai-beraikan mereka. Amin ya Rabbal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد واشغل ظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد واشغل الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم
سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة بالقبول وتمام كل سور والمأمول والصلاة ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة فئة لكل شر جلبة لكل خلنا ولحبابنا ولوالدينا ولوالدينا في دين مع اللطف والعافية إلاني أن الله ينور قلوبنا أن الله ينور قلوبنا أن الله ينور قلوبنا وقواتنا مع الضقاء والحدى والموت على دين الإسلام الإيمان بلحمنة والامتحان سيدي ولدي أدنان والنية صالحة وإلى حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربي فانفعنا ببركة واهدنا الحسنى بحرمتهم وعمدنا في طريقتهم والمعافة من الفتن يا البال والشفاعة يا البال والشفاعة يا الشفاعة كل كربة تنجلي بكم بكل أهل الولاية كل حاجة قضي كل حاجة قضي كل حاجة قضي درك مدينة درك أهل المدينة درك أهل المدينة يا تريم أهلها يا تريم أهلها يا تريم أهلها واعف عنا يا كريم واعف عنا رحيم يا فرج الحمد شفا الغام يا مهدي يغفر ويرحم سبحانك اللهم نحن في السلام آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والعفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني ودرجي